Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar kimia ya, melanjutkan pertemuan yang lalu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada kata-kata ini. Nah, tidak berlebih, tidak berkurang, dan punya titik nyaman. Nah, dalam hidup teman-teman pasti pernah merasakan ingin menemukan titik nyaman ya. Ya, tidak mau terlalu memaksakan diri ataupun tidak mau terlalu santai gitu ya. Nah, dalam reaksi kimia kita juga ada perilaku yang mirip dengan ini. Ada posisi di mana produk dan reaktan itu tidak berlebih maupun tidak berkurang. Jadi konsentrasinya itu tidak berlebih dan tidak berkurang. Itu disebut kesetimbangan. Ya, dalam posisi seimbang kayak gitu. Setimbang. Nah, kita hari ini akan belajar tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, hari ini kita akan belajar ini ya, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau biasa disebut KC. Nah, apa sih KC itu? Ada yang tahu? Belum tahu ya. KC itu adalah perbandingan hasil konsentrasi produk dikalikan koefisien dipangkatkan koefisien dengan hasil konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien juga. Nah, untuk pengertian secara gampangnya ini ya teman-teman, hasil konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Untuk syaratnya dalam perhitungan KC ini, yang bisa dimasukkan dalam rumus itu hanya fase apa coba? Ada yang tahu? Fase gas dan larutan ya. Atau biasa kita sebut apa coba? Kalau dalam reaksi itu gas dan aqueous ya. Nah, dari ini ya. Jadi yang kita pakai ini aja. Jadi untuk fase solid maupun cairan nanti kita tidak gunakan, diabaikan gitu. Karena kenapa? Karena kalau cairan dan solid itu kalau dalam suhu yang konstan itu mereka berada di konsentrasi yang konstan juga gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke rumus aja ya. Nah, kita udah tahu nih pengertiannya ini. Bisa kita turunkan rumusnya. Misal kita punya contoh ya. Contoh reaksi umum, misal A ditambah B dalam keadaan setimbang
produknya apa? C ditambah D misal ya. Nah, untuk koefisiennya, misal ada P, Q, R, dan S. Nah, di sini. Berarti kalau kita turunkan ke rumus, gimana tuh rumusnya? KC, kelihatan nggak? KC sama dengan hasil konsentrasi produk dikalikan koefisien. Berarti yang mana produknya? Yang produknya C dan D. Berarti gimana tuh? Konsentrasi. Berarti pakai kurung ya. C dipangkatkan koefisiennya berarti R dikalikan D S. Oke. Selanjutnya dibagi apa ini? Hasil konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Berarti gimana? A pangkat P dikali B pangkat Q. Oke. Nah, ini ya. Ini yang akan kita pakai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, diingat-ingat ya. Berarti produk dibagi reaktan dikalikan koefisien. Oke. Nah, mungkin kita ini dulu ya. Ke contoh yang reaksi nyata ya. Misal Ibu punya contoh nih. Reaksinya PCl5 dalam fase gas, produknya PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Nah, dari sini bisa kelihatan ya. Nah, untuk koefisiennya ada yang perlu dikalikan nggak? Udah setara belum reaksinya? P ada berapa? Sudah 1. Cl-nya? Oke, berarti udah pas ya. Berarti kita nggak perlu kasih koefisien di depannya atau dikalikan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti KC-nya gimana? KC sama dengan konsentrasi PCl 3 terus produknya pangkat 1, boleh pangkat 1. Nah, pangkat kalau 1 boleh ditulis atau enggak ya? Kemudian dikalikan, masih ada enggak produknya? Dikali Cl, koefisiennya 1. Nah, produk yang ini ya berarti ya, koefisiennya dia 1, 1. Berarti bisa ditulis atau bisa enggak ditulis juga boleh. Kemudian dibagi dengan hasil konsentrasi reaktan. Konsentrasi PCl koefisiennya 1. Oke, boleh ditulis atau enggak ya? Nah, ini ya cara udah. Ini gas semua dimasukin ya. Oke, mungkin selanjutnya ada contoh lagi. FeO3 solid ditambah 3CO gas 2Fe solid tambah 3CO gas. Oke, kalau yang kedua ini, yuk kita bersama-sama. KC sama dengan konsentrasi Fe koefisiennya ya pangkat 2 dikali CO2 oke, terus apa? Satu, kemudian CO 3. Ada yang merasa janggal nggak? Tadi apa? Coba kita ingat-ingat.
cara memasukkan, nah fasanya harus gas dan aquos. Nah ini tadi berarti yang solid-solid ini nggak boleh dimasukin ya. Oke, berarti yang kita masukin yang apa? Yang ini dan ini aja ya. Berarti tuh ini salah ya berarti ya. Oke, yang benar gimana teman-teman? Berarti kita ambil yang gas aja ya. CO2 pangkatnya berapa? Kemudian apa? CO pangkat 3. Oke, gini ya yang benar ya. Oke, sampai sini paham ya? Masih gampang ya? Oke, diingat-ingat ya, produk per reaktan, kemudian fasanya gas dan aquos. Sampai sini dihapus dulu nggak apa ya? Kita ke contoh soal. Oh my God. Oke, sambil Ibu nunggu nulis bisa ditulis dulu ya. Oke, kelihatan ya? Di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter pada suhu tertentu terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada pada reaksi setimbang. Hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya. Oke, di sini kita ini dulu ya. Apa yang diketahui? Volumenya ya. Volume berapa? 2 liter. Kemudian mol apa? N ya. N SO3 berapa? 0,1. Kemudian mol SO2 0,2. Ada lagi? Mol O2 ya. Berapa? 0,1. Mol. Nah, kemudian kalau dari sini kita bisa nulis reaksi nggak? Bareng-bareng ya. Reaksinya gimana coba? SO2 dalam fase gas tambah O2 SO3 gini ya. Nah, dari reaksi ini kira-kira udah setara belum? Belum. S-nya di sini berapa? 1. Di sini? O-nya?
4. Ini 3. caranya gimana tuh? Dikali setengah. Dikali setengah. Oke. Atau mungkin gampangnya kita kali ini kali 2 ya mungkin ya. Kali 2. Ini kali 2. O-nya udah sama belum? Udah. Sama ya, 6, ini 6. Oke, udah setara ya. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Katakan keseimbangan. Tanya. KC ya. Cara jawabnya gimana tuh? Langkah-langkahnya gimana? Kita udah tahu nih molnya. Kalau konsentrasi itu berarti kita nyari apa? Kalau tadi rumusnya hasil kali konsentrasi, berarti rumusnya apa? Molaritas. Nah, kalau kita udah tahu mol di sini, rumus molaritas apa teman-teman? Mol dibagi volume. Oke, ingat-ingat lagi ya. Nah, kita dari yang pertama dulu. Ini kan gas, berarti kita masukkan semua nggak? Dimasukin semua nggak ke dalam rumus? Dimasukin semua. Oke. Kita masukin ya ke sebelah sini aja. Oke, yang pertama apa dulu nih? Dari mungkin SO2 dulu ya. Konsentrasi SO2. Berarti gimana tuh? Rumusnya kan mol dibagi volume. Molnya berapa? 0,2 mol. Dibagi volumenya 2 liter. Berarti berapa tuh? 0,1 molaritas. Yang kedua kita cari apa? O2. Sama ya? N per V. Berapa? 0,1 dibagi 2 liter. 0,5. Oke. Selanjutnya yang ketiga SO3. Sama ya? Berapa? 0,1 per 2 liter. 0,05. Nah, sekarang kita udah tahu nih konsentrasinya. Berarti kita masukkan ke dalam rumus KC. Rumusnya apa coba? Berarti kalau di sini kita lihat produk apa tadi? Hasil konsentrasi produk. Berarti SO3 ya. Terus ada lagi dibagi SO2 1. Oke, boleh ditulis atau enggak? Nah, kita masukin aja nih. SO3 berapa konsentrasinya? 0,05. Yang ini. Oke. Kemudian pangkat 2. Terus 0,1 pangkat 2 dikali 0,55. pangkat 1 ya. Nah, mungkin kita jabarkan aja ya nanti biar bisa dicoret. Misal 0,05 0,05 dikali 0,05 terus 0,1 dikali 0,1 dikali 0,05. Oke, dari sini ada yang bisa dicoret? Bisa. Ini ya. Iya. Terus berapa nih hasilnya? 0,05. Oke, pintar. Hasilnya berapa? 5. Berarti KC dalam reaksi ini, reaksi yang diketahui itu berapa? 5. KC-nya 5 ya. Dari sini
Udah paham semua ya? Oke. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.